Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, bersyukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan salawat salam mudah-mudahan masih tetap terlimpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan semua, pada kesempatan ini kita bahas salah satu buku yang dikarang oleh Ustadz Sahal Fikri yang diterbitkan oleh Ziyad Books dengan buku yang sekecil ini. Mungkin ada rekan-rekan yang sudah pernah punya untuk buku ini. Memahami arti bacaan sholat disertai zikir dan doa setelah sholat. Buku ini buku yang kecil tapi manfaatnya sangat banyak. Di mana buku ini, buku arti bacaan sholat ini hadir sebagai panduan praktis untuk membantu hayati setiap bacaan sholat, dirancang dengan ukuran yang ringkas memudahkannya untuk dibawa kemana saja. Karena memang untuk ukurannya sekecil ini, kalau misalkan kita bawa di saku aja, ini masih muat ya sebetulnya. Tapi ini sakunya agak kecil ya. Dan lagi buku ini cocok untuk menemani kita semua di berbagai kesempatan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan konten menarik seperti panduan gerakan sholat beserta ilustrasinya, yang membantu meningkatkan kualitas sholat kita, dan kita mungkin nanti diarahkan untuk menemukan keindahan setiap bacaan sholat dengan buku saku yang sekecil ini tapi membahas salah satu inti dari agama kita, yaitu rukun kedua dalam rukun Islam, sholat ya. Baik, untuk yang pertama dari bahasan-bahasan di dalam kitab memahami arti bacaan sholat ini, ada beberapa bab. Di sini ada 4 bab. Di sini ada 4 bab. Pertama tentang sholat, kedua panduan bacaan dan maknanya, ketiga zikir setelah sholat, dan keempat doa setelah sholat fardu. Dan untuk video-video yang pendeknya kita sudah upload di short video atau di sosial media kita. Barangkali rekan-rekan mau yang perbahasan untuk nontonnya bisa ya, langsung dicek aja, nanti di deskripsi dijelaskan. Baik, untuk sholat kita mulai dari bahasan tentang sholat, di mana dalam buku kitab ini dituliskan sholat secara bahasa diartikan sebagai doa. Karena sholat itu mengandung banyak permohonan dari seorang hambanya. Karena dari bacaan pun, dari awal sampai dengan zikirnya, itu termasuk dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping itu kita juga diperkenankan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa apapun ya yang kita paham. Misalkan bahasanya bahasa Sunda, ya kita bahasa Sunda. Kalau misalkan kita pahamnya bahasa Indonesia, Indonesia. Kalau misalkan kita pahamnya bahasa Inggris, sekalipun bahasa Inggris bisa. Tapi tidak diucapkan secara lisannya, kita ucapkan secara hati saja. Sebagaimana dituliskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu secara sederhana pengertian mengenai sholat ya. Karena secara istilah disepakati oleh para ulama, sholat ini sebagai ibadah yang terdiri dari serangkaian perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta dilakukan dengan niat dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sholat ini juga merupakan salah satu rukun Islam yang menempati posisi kedua setelah kalimat syahadat. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa sholat merupakan tiang agama Islam. Kita kenal mungkin as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Sebagaimana sholat itu ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar sampai dengan isya. Kalaulah salah satu dari tiang agama ini roboh misalkan, mungkin akan goyah satu bangunan itu. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya untuk 5 waktu dalam satu hari ini.
Seseorang yang menjaga sholat 5 waktu, hakikatnya ia berusaha agar meraih keselamatan diri di dunia dan di akhirat. Dan sebagai seorang mukmin, jangan sampai kita meremehkan yang namanya sholat, ya. Sebagaimana yang tertulis dalam Quran surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin," maka celakalah bagi mereka yang sholat. Gak bisa. Untuk orang yang sholat aja, ini masih ada ancaman bahwa ini kita bisa celaka gitu untuk kita yang sholat. Namun untuk ayat selanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, seperti yang menunda-nunda. Misalkan kita lagi kerja di siang hari, ya, terus waktunya udah zuhur dan kita tunda, oh nanti dulu deh, ini masih tanggung misalkan. Nah, itu jangan sampai, khawatirnya nanti malah terlewat di asar, ya. Itu mungkin untuk awalan dari kitab ini, membahas sedikitnya tentang sholat. Untuk selanjutnya, di bahasan-bahasan selanjutnya, insya Allah kita bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan pula rezeki kesempatan untuk kita bisa membahas atau melanjutkan pembahasan mengenai kita memahami arti bacaan sholat disertai dengan zikir dan doa setelah sholat ini. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.